kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Dan seperti janji saya tadi, pagi hari ini kita sudah kedatangan seorang akademisi yang akan kita ajak berbincang-bincang bagaimana HKI pada era global. Nah, HKI, kalau saya masih ngomongnya tentang HKI, ada Bapak Dr. Andres Inyoman Lodra MSI. Om Swastiastu Pak Om Swastiastu Lodra. Pak Nyoman, ya. Pak Nyoman. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi tentang hak kekayaan intelektualitas pada era global ini sendiri ya. Tapi kita memiliki informasi tentang, masih ada hubungannya dengan HKI. Masih banyak pelaku UMKM belum memiliki sertifikasi hak atas kekayaan intelektual HKI terhadap produknya. Kondisi ini mendorong Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Badung melakukan terobosan. Salah satunya rencana menyediakan sentra pelayanan HKI agar produk UMKM lebih memiliki daya saing yang kuat. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung, Gusti Ayu Swartini mengatakan, banyak produk UMKM yang belum tersertifikasi HKI, baik itu merek maupun desain ciptaan UMKM di Badung. Selama ini kesan pelaku UMKM enggan mengurus sertifikasi HKI ini karena terbentur biaya dan waktu kepengurusan yang relatif lama hingga 6 bulan di Kemenkumham Pusat. Kabupaten Badung sendiri memiliki potensi 16.000 lebih pelaku UMKM tersebar di berbagai kecamatan di Badung. Dalam rangka memfasilitasi para pelaku UMKM bisa memiliki sertifikasi HKI, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Badung akan segera mendirikan dan pelayanan HKI bersifat online di Badung. Terkait produk-produk yang nantinya disertifikasi HKI, pihaknya masih melakukan pendataan baik terhadap produk makanan, kerajinan, serta produk lainnya di Badung. Sertifikasi HKI ini menjadi upaya meningkatkan daya saing produk UMKM Badung agar bisa bersaing dengan produk luar. Nah, karena produk-produk UMKM yang belum tersertifikasi HKI, baik itu merek maupun desain ciptaan dari UMKM kami itu banyak yang belum tersertifikasi HKI. Nah, untuk itulah upaya kami ingin mendekatkan pelayanan, memberikan fasilitasi kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk bisa mendaftarkan baik itu produk, merek, maupun ciptaan desainnya untuk bisa segera didaftarkan. Dengan kemudahan mendapatkan sertifikasi HKI ini akan membuat pelaku UMKM semakin termotivasi membuat produk-produk yang berkualitas. Angga Ratana, Bali TV. Baik, itu baru rencana dari Badung akan segera bangun sentra pelayanan HKI. Langsung saja saya akan ngobrol sama Pak Nyoman Lodra di sini selaku akademisi bagaimana kondisi HKI pada era global ini sendiri. Tapi banyak juga yang agak sumir, Pak. HKI kalau dulu kan H dengan huruf A kecil, KI, HKI. Tapi sekarang sudah dihilangkan. Sudah dihilangkan. Baik. HKI saja. HKI, ya, hak kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan. Atasnya dihilangkan. Atasnya dihilangkan. Oke, baik. Tadi saya agak terpleset intelektualitas ya, tapi ternyata hak kekayaan intelektual, khususnya di Bali ini pada era global ini sendiri, Pak. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan HKI ini sendiri, Pak? Ya, itu kalau kita berbicara masalah HKI ya Pak, sekarang ya kita tidak dilepaskan dari kegiatan manusia itu sendiri sebenarnya. Kegiatan manusia itu sendiri. Kegiatan dan aktivitas masyarakat kita sehari-hari itu sebenarnya kita sudah ada di wilayah-wilayah hak kekayaan intelektual itu. Kita tanpa sadari itu. Nah di situ kan masyarakat sebagai pelakunya itu kan itu kegiatannya. Manusia itu kan diberikan rasa cita dan karsa di dalam hal itu kan berinteraksi dengan lingkungan, mewujudkan sesuatu karya. Baik. Itu bisa saja karyanya itu berupa jembatan, itu bisa juga. Bisa dalam bentuk tarian, bisa juga. Bisa dalam bentuk gedung-gedung, jembatan, lukis yang bisa kita lihat itu. Jadi itu termasuk kekayaan intelektual. Objeknya benda, itu bisa dikatakan HKI juga, Pak. Bisa juga objeknya suara atau musik, kan tidak benda saja kan, Pak. Seperti saya yang jual jasa bisa mendapatkan bisa HKI saja itu termasuk di bagian dari hak cipta. Nah sementara ini kan masyarakat kadang-kadang memahami HKI itu paten. HKI paten.
Padahal itu sangat keliru. Baik. Ini kalau ngomongin tentang haki ini sendiri Pak, kan semestinya sudah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat intelektual seperti Bapak betul. sampaikan, masyarakat intelektual, akademisi maupun masyarakat pengrajin Indonesia Betul, khususnya di Bali Pak betul, ya. iya. Baik. Nah ini ada konsekuensi haki nggak sih Pak pada kaum intelektual kemudian akademisi pengrajin ini sendiri Pak? Betul. Nah terkait dengan haki sekarang kan sebenarnya waktu kita ini tidak waktunya masih kita memperbincangkan, tapi melakoni gitu loh. Kegiatan bagaimana karya-karya ciptaan kita bisa hakikan gitu. Nah terkait dengan konsekuensinya, konsekuensi dari haki itu kan sebenarnya tidak, tadi kan saya sebutkan sebagai bukan paten gitu, tetapi ada jenisnya. Baik. Nah kadang-kadang orang itu menyebutkan haki sama dengan paten. Nah, keliru itu. Nah di masyarakat juga banyak kita mendengarkan paham masyarakat tentang haki. Mereka belum begitu paham tentang haki, tapi hak cipta, hak paten, kemudian hak merek seperti itu. Jangankan masyarakat pengrajin dalam arti yang ada bergerak di garda depan di masyarakat, gitu ya. Tapi kaum intelektual pun kadang-kadang memahami haki itu sama dengan paten gitu. Baik. Sebenarnya haki itu kan kekayaan intelektual itu seperti ada bangunan, ada peralatan kedokteran, ada tari, ada musik dan lain sebagainya. Itu ada karakteristiknya. Nah dari karakteristik kekayaan intelektual yang diciptakan oleh manusia itu sendiri kan ya, pemakainya juga manusia, kan gitu ya, ada jenisnya. Baik. Nah misalnya ada jenis paten, ada jenis merek, baik, ada jenis hak cipta, ada jenis tata letak, desain industri. Nah yang terakhir ada hak geografis. Nah ini hak geografis ini malah sangat tidak populer itu. Padahal hak geografis itu kalau kami contohkan, misalnya ya, kopi Kintamani kan, itu punya hak geografis. Kalau kopi Kintamani ini ditanam di tempat yang lain, kan ini ya, ini dites kalau kita mendaftarkan hak geografis di tempat yang lain, rasa taste-nya itu tidak seperti di Kintamani. Oh begitu. Iya, makanya kopi Kintamani itu kalau didaftarkan mungkin sudah didaftarkan ya, itu bisa memiliki hak geografis. Jadi kopinya sendiri bisa didaftarkan sebagai hak merek Pak? Atau hak paten atau bagaimana? Nah, sedangkan kalau dipindahkan, ditanam, itu mereka harus memiliki hak geografis. Iya. Nah, hal yang penting, satu karya ciptaan ya Pak ya, satu karya ciptaan itu bisa saja diakui bukan hanya satu hak saja, bisa hak cipta, bisa merek. Kan itu ya. Kalau kita melihat misalnya brandnya, bisa ke merek dia. Kalau misalnya ciptanya dia dapatkan hak cipta. Makanya prinsipnya haki itu sebenarnya bukan paten gitu. Baik. Paten pun paten pun dibagi lagi menjadi dua. Paten sederhana dan paten saja. Nah kebetulan saya pernah melakukan penelitian di Jawa Timur kait dengan lumpur lapindo ya. Penelitian saya terkait dengan lumpur lapindo untuk bahan eksterior dan interior, produksi seni eksterior dan interior. Nah itu masuk di ranah hak paten sederhana. Kalau hak paten bisa saja yang terkait dengan teknologi memang lebih sulit untuk mengkategorikan itu. Baik. Nah, ini tadi sempat saya yang mengatakan bahwa ini haki pada era global ini semestinya sudah menjadi budaya di dalam kehidupan masyarakat intelektual, akademisi maupun masyarakat pengrajin. Ini apa yang dimaksud dengan bagian atau budaya pada kaum intelektual dan akademisi Pak haki ini sendiri Pak? Kita fokus bicara masalah haki di kaum intelektual terutama akademisi ya. Apalagi ada sinyal sekarang kalau dosen melakukan kegiatan penelitian, salah satu persyaratnya sekarang kan sertifikat haki. Itu kan tanda-tanda sangat bagus sekali itu untuk memulihkan, untuk membudayakan
masalah haki. Baik. Nah, kalau perguruan tinggi atau akademisi atau dosen mempunyai banyak karya ciptaannya, semestinya setiap karyanya itu sudah biasa dilingkungi dengan haki. Kan itu ya. Nah, itu menjadikan sebuah budaya, kebiasaan itu. Oke. Kebiasaan para intelektual, akademisi untuk melindungi setiap ciptaan karyanya. Kan itu ya. Yeah. Kalau masyarakat akademisi sudah menyadari seperti itu, kan banyak bermunculan karya-karya ciptaan yang luar biasa dari hasil penelitian-penelitian para akademisi. Itu yang kita maksudkan sebagai haki itu, bagaimana haki itu bisa membudaya di lingkungan akademisi. Itu yang kita maksudkan. Jadi ada prinsip-prinsip haki ini sendiri yang harus diterapkan atau dimiliki oleh setiap individu bisa mendapatkan haki ini sendiri, Pak? Bisa. Tadi awal kita udah bicara manusia itu kan sebagai produsen dan sebagai konsumen kan, penikmatnya juga, pencipta dan pengguna kan, ya. Nah di sini setiap kreativitas namanya kreativitas kan, ada nilai yang baru newsnya. Oke. Jadi setiap karya ciptaan dan nilai yang baru, nah itu salah satu persyaratan untuk mendapatkan haki. Kan itu ya. Kita contohkan tadi ada instrumen yang bagus tampilkan tari-tarian Bali, betul-betul Bali itu ya. Itu yakin saya belum terlindungi dengan hak kayak intelektual. Semestinya apakah masyarakat, apakah kaum intelektual yang mendampingi untuk melindungi, untuk mendapatkan hak ciptanya. Bahkan tadi kan ada. Kenapa tadi ada terjadi persaingan di daerah Tegalalang ya Pak? Karangnya tadi ya. Iya, di Gianyar Pak. Di Gianyar ya. Nah karena apa? Kalau sudah sadar masyarakatnya, setiap ciptaannya dilindungi dengan haki, terutama hak cipta kita fokuskan, jelas orang lain akan berpikir membuat karya yang sama kan. Baik. Karena di sini di Undang-Undang 28 tahun 2014 ya, itu kan sudah ada mengatur tentang sanksi. Jadi ada dasar hukum haki di Indonesia nih Pak. Oke, Pak Nyoman Lodro, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini sendiri bagaimana dasar hukum haki di Indonesia dan bagaimana sih sebenarnya mendapatkan haki ini sendiri, ribet nggak sih? Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Baik, kita rehat sejenak Pak. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih memiliki informasi yang lainnya di seputar Bali Pagi akhir pekan dan kita masih ngobrol dengan Bapak Nyoman Lodro tentang bagaimana haki pada era global. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih berbicara tentang haki pada era global. Pak, itu gebogan. Itu jadi apa ya, merek atau trademarknya Bali. Ini bisa jadi haki juga dong, Pak? Iya, jelas dari sisi namanya itu ya, gebogan. Nah, tanda kutip gebogan. Kita cari tempat lain kan ada. Loh, gebog itu bentuknya seperti ini, khas dia. Nah, itu perlu perhatian kita. Baik. Untuk mengkajinya. Kan itu ya, perlu dilindungi. Salah satunya. Supaya tidak terjadi klaim oleh orang lain. Nah, ngomongin tentang klaim ini beberapa tahun lalu juga kita sempat ribut-ribut budaya kita diklaim oleh negara tetangga juga. Kemudian itu karena memang lemahnya. Iya betul. Lemahnya sistemnya kita sendiri yang tidak membrandedkan hak cipta kita, hak cipta atau haki kita sendiri. Kalau kita melihat sistem ya, artinya kan yang diatur dari lembaga-lembaga yang terkait itu kan sebenarnya sudah bagus sekali. Seperti awal kita itu cuma haki itu kok belum membudaya. Nah untuk membudayakan haki ini gimana caranya? Kan itu ya. Makanya tadi kalau bagusnya kita lewat lembaga-lembaga perguruan tinggi yang memang berkepentingan. Itu kan tuh, berkepentingan kalau dia melakukan sebuah kegiatan penelitian, persyarat salah satunya kan ada hakinya, sertifikat hakinya. Kan itu ya. Jadi dengan otomatis bisa menjadi sebuah budaya. Nah dengan adanya budaya haki, kan otomatis kan orang asing atau orang lain, daerah lain untuk mengklaim budaya-budaya lokal, tidak Bali saya, budaya lokal yang lain pun sama terhindari dari itu. Karena apa? Karena sudah terproteksi dengan haki. Kan itu ya. Bisa saja merek, bisa saja hak cipta. Tadi gebogan itu yang punyanya Bali jelas masuk dalam ranah hak cipta gitu Pak. Baik. Nah, terus siapa yang akan
melindungi siapa yang akan mendaftarkan. Bisa saja dalam bentuk yang kolektif. Baik. Kan itu atas nama daerah, atas nama bisa. Jadi kita banyak Iya. sekali yang kalau kita ngomongin tentang Bali ini sendiri banyak sekali budaya adat Iya. kita yang memang sangat adiluhung sekali Iya. dan itu pun perlu kita daftarkan, punya haki sendiri, dan seperti pertanyaan saya ini, ada dasar hukum haki di Indonesia ini sendiri, Pak? Iya betul. Dasar hukumnya kan untuk undang-undang terutama hak cipta ya. Iya. Kan diatur nomor 28 tahun 2014 itu review dari 2012-nya itu sangat diatur, dan ada kalau pelanggaran-pelanggaran itu diatur juga. Misalnya kalau ada plagiat itu terutama kan di teknologi yang saya sebut era global itu kan kita takutkan itu. Baik. Pengetahuan, teknologi, informasi itu maju luar biasa. Iya. Untuk menjiplak karyanya Pak Karang misalnya dalam waktu singkat sudah bisa dijiplak. Nah, diatur dengan undang-undang itu kan sudah ada sanksi-sanksi. Tidak sanksi pidana saja, perdata pun ada. Itu kalau pidana dia kena sanksi kalau ada plagiatnya itu penjiplakan, dan kita bisa buktikan dengan sertifikat hak cipta kalau sudah kita lindungi karya kita, kita bisa melaporkan. Baik. Ya, melaporkan dalam arti dia bisa kena sanksi minimal 500 juta dan kurungan 3 tahun. Wow. Kalau tentang perdata itu kan ada kompensasi, bisa kita minta kompensasi. Kalau mau damai sekian anunya kan begitu anunya. Karena dia punya perlindungan, proteksi dengan hak kekayaan intelektual. Baik. Nah, itu makanya kalau haki itu sudah menjadi budaya, mudah-mudahan salah satu lembaga yang seni di Bali ya sudah mulai, ada beberapa para akademisinya sudah melindungi karyanya dan sudah dapat sertifikat. Itu sudah menjadi budaya di lingkungan akademisinya. Terutama kita banyak mengharapkan kan gitu, karya-karya ciptaan seni tari, musik, lukis itu kan lembaga-lembaga ya, akademisi seperti ISI itu kan, banyak karya-karya ciptaan yang luar biasa di sana. Baik, Pak Nyoman, ini kalau ngomongin tentang hak kekayaan intelektual ini boleh dikatakan ini produk budaya global. Nah, oleh karena itu mungkin erat kaitannya dengan tata perdagangan WTO ini sendiri. Ini kenapa bisa dikatakan budaya global ini sendiri, hak ini sendiri, Pak? Iya. Dan memang harus diterapkan di Indonesia. Iya, budaya global yang kita sebutkan di sini, munculnya hak kekayaan intelektual itu kan inisiasi dari pedagang-pedagang pelaku yang memang sudah memiliki kemajuan kan itu ya. Kemajuannya ini. Nah, sebenarnya haki ini kan munculnya dari persamaan persepsi di organisasi perdagangan dunia seperti WTO itu. Nah, otomatis kalau Indonesia, Bali sendiri mau masuk ke ranahnya perdagangan internasional kan harus mengikuti, karena salah satu persyaratnya harus ada haki. Itu loh. Kalau misalnya kalau Pak Karang mau menjual karya ciptaan seperti kerajinan mau ke internasional harus ada persyaratannya itu. Tidak ada yang pengrajin berakses langsung tanpa memperlihatkan itu. Baik. Makanya dalam hal ini kalau kita sudah membudayakan haki, kalau pengrajin itu kan kesulitan dalam proses pendaftaran hakinya itu kan sulit dia. Baik. Kenapa? Karena di dalam persyaratan pendaftaran hak kekayaan intelektual, misalnya dalam hak cipta, ada yang memang poin yang memang pengrajin itu tampak sulit tentunya. Nah, ini dia Pak, ketika seseorang masyarakat sudah menciptakan suatu kreasi, hasil karya, itu di masyarakat juga mungkin akan, aduh ini untuk mendaftarkan hasil karyanya itu agak beribet, kemudian banyak jalur yang harus dilalui. Ini sebenarnya bagaimana sih Pak? Susah nggak, sulit nggak sih Pak untuk mendaftarkannya, untuk mendapatkan hak ini sendiri Pak? Prosesnya Pak. Iya. Itu waktu tahun 2008 ya. Agar masyarakat juga lebih terbuka lagi. Tahun 2008 kan kita ribut-ribut di Bali kan, masalah motif-motif Bali yang banyak diklaim asing kan itu ya. Nah, setelah itu tampaknya pemerintah sangat merespon ya dengan mengeluarkan aturan baru tahun 2005 itu, diresponnya itu khusus pada hak cipta ini. Itu diterbitkan model sistem proses pendaftaran dengan hak cipta. Itu loh. Itu sangat memudahkan dan prosesnya sangat sederhana. Baik. Itu tampaknya
memang tujuan dari EA Cipta itu membantu terutama masyarakat pencipta karya-karya intelektual ini untuk memudahkan. Nah, kalau di hak cipta itu pengalaman ya Pak Karang ya, pengalaman saya selaku untuk mendaftarkan karya-karya dosen, ada dosen dari UNY Jogja, ada dosen dari ISI juga saya lindungi karyanya, kemudian ada dosen dari UNESA. Nah, waktunya bervariasi. Ada dengan waktu rentang 4 jam sudah keluar sertifikatnya Pak Karang. Wow. Ada 2 minggu juga. Nah, tergantung pada substansi dari apa yang didaftarkan. Jadi dengan adanya sistem yang baru ini, semestinya terutama kaum intelektual kita ya di akademisi ini merespon juga karya-karya ciptaannya yang sudah bagus luar biasa itu agar cepat didaftarkan. Tujuannya apa? Tidak hanya kepentingan pribadi, individu, tetapi untuk bangsa juga kan Pak Karang ya. Itu. Baik, ketika sudah mendaftarkan haki ini sendiri ada rentang waktu yang harus dilihat lagi nggak sih Pak? Kapan lagi maksudnya direvisi kembali atau didaftarkan ulang kembali ini? Ada rentang waktunya nggak sih Pak? Betul. Ketika memiliki haki ini sendiri? Ini ya luar biasanya ya Pak Karang ya, kalau kita memiliki sertifikat hak cipta itu, pemerintah sangat menghargai. Karya satu hak cipta itu setelah kita meninggal loh Pak Karang, itu diakui 70 tahun loh. 70 tahun? 70 tahun, kan? Kalau itu ada nilai ekonomisnya, penciptanya nggak usah kerja, apalagi sudah meninggal kan? Ada nilai-nilai ekonomisnya yang masuk. Lewat apa? Lewat royalti. Iya, royalti itu kan orang perjanjian istilahnya memberikan lisensi kepada pengusaha, pengrajin lain untuk memproduksi, kan itu ininya. Akhirnya dari karya-karya yang telah terlindungi hak cipta itu mendapatkan kontribusi penciptanya, walaupun penciptanya sudah meninggal. Dari sisi ekonominya dapatkan ya Pak ya? Dapatkan. Oke. Iya, tergantung jumlahnya, tergantung pada komitmen kita kan dengan yang kita berikan lisensi. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan haki ini sendiri bayarnya mahal nggak sih Pak? Nanti kita bahas ya Pak ya. Oke, baik pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih akan kembali di seputar Bali Pagi akhir pekan, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, waktu kita sangat sedikit sekali untuk ngomongin tentang haki di era global ini sendiri Pak. Ini kalau kita berbicara tentang pengalaman Bapak sebagai penguji, kemudian seorang akademisi, ada beberapa bisa dikatakan mungkin jadi contoh bagi masyarakat untuk mendapatkan haki ini. Gampang loh untuk mendaftarkan cipta karsa atau karya-karya mereka ini sendiri. Ini biayanya pun bisa terjangkau ya Pak ya? Betul Pak Karang, ada 2 poin. Pertama, proses pendaftaran sangat mudah. Kemudian ada anak kita, artinya salah satu mahasiswa Bali itu memiliki karya intelektual yang luar biasa, tetapi tidak dilindungi dengan haki. Nah, pertama itu proses pendaftaran kalau EA Cipta, sekarang pemerintah kan sudah punya sistem untuk penciptaan karya itu, terutama hak cipta itu Pak ya, itu kan sudah memakai sistem EA Cipta. Nah, persyaratannya yang dibutuhkan hanya ada NPWP Pak, harus ada itu. Kemudian KTP, KTP penciptanya, kemudian NPWP penciptanya, kemudian ada surat pernyataan bahwa karyanya dialah yang dihak ciptakan. Nah, yang terakhir adalah foto karyanya. Nah, kalau masalah biaya Pak Karang, itu kan sangat murah sekali, sangat bisa dijangkau lah oleh pengrajin maupun kaum intelektual. Dan waktunya pun sekarang kalau melalui EA Cipta dengan pengalaman sendiri, salah satu ada dosen seni ya, karyanya dia ciptakan, bisa 4 jam sudah keluar sertifikat hak ciptanya. Tetapi ada juga yang sampai 2 minggu juga ada. Nah, tergantung pada karakteristik yang didaftarkan. Nah, jadi mereka yang ingin mendaftarkan karya-karya mereka ini gampang sekali untuk mendapatkan. Nah, kalau kita berbicara tentang karya-karya mereka ini sendiri, manfaat langsung apa yang didapatkan ketika mereka sudah mendapat oleh kaum intelektual, akademisi, kemudian pengrajin bisa dikatakan demikian, ketika sudah memperoleh sertifikat hak cipta ini sendiri Pak? Iya Pak Karang, salah satu
satu contoh ya, kita contohkan, mungkin yang lainnya bisa membandingkan. Kebetulan kita kemarin sebagai penguji salah satu juga mahasiswa dari Bali ya, saya uji di Surabaya. Kebetulan tesisnya penelitiannya terkait dengan media, media pembelajaran tentang tari cendrawasih. Nah itu diaplikasikan ke Genjet. Nah pada saat diuji, ternyata karyanya itu sudah diakses sama 32 negara saat diuji. Oke. Nah saat diuji kan dia tidak berpikir bahwa karyanya belum terlindungi dengan hak cipta, terutama haki bidang hak ciptanya. Nah andai kata dia sudah melindungi dengan haki, terutama hak cipta ya Pak ya, itu kan ketika 32 negara diakses kan sudah otomatis. Secara ekonomi ada ekonominya sudah ada dana masuk itu. Nah itu kita sangat sayangkan. Nah untuk yang lain barangkali ini kan akademisi ya, pengrajin-pengrajin terinspirasi lah seperti apa yang kita ceritakan tadi. Setiap penciptaan kekayaan intelektual lah, yang jelas manusia itu kan gesekan dengan lingkungan, kreativitasnya muncul. Kalau udah ada kreativitas kan karya yang memenuhi syarat untuk dilindungi kan. Baik, Pak Nyoman, terima kasih sudah sharing di sini. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan ini yang waktunya sangat singkat sekali, tapi bagi mereka pada kaum intelektual, akademisi dan para pengrajin khususnya dan masyarakat yang ingin mendaftarkan hak ciptanya atau memperoleh sertifikat hak cipta, jangan khawatir, ini sudah dipermudah oleh pemerintah ya. Terima kasih sekali lagi sudah kehadirannya, dan pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi seputar Bali Pagi akhir pekan akan hadir dengan informasi ringan yang lainnya. Terima kasih Pak. Semua barang.